Yang jualan online beneran ya, artinya bukan nipu. Problemnya adalah gimana caranya cari customer, gimana caranya untuk dikenal, lebih dikenal gitu. Tiap berapa tahun punya masalah yang berbeda sampai akhirnya ada lagi masalah terakhir adalah stok di omnichannel gitu. Sebagai online seller, kalau menurut aku nih, kita harus terus ikutin kemajuan, ikutin tren lah ibaratnya. Kayak dulu misalnya produk cuma difoto seadanya udah bisa jualan, terus sekarang udah mulai ada live dan lain-lain. Jadi kita harus ikutin semua yang perkembangan teknologi yang ada gitu untuk bisa tetap bertahan. Mau ikutin yang lama aja gitu, nggak mau cuma mau foto aja asal-asalan, ya tentu menurut aku kita nggak bisa bersaing sama yang muda-muda, yang baru-baru gitu, online shop baru yang memang lebih punya ide-ide baru, ide-ide segar gitu. Jadi jangan berhenti untuk belajar, jangan nyerah sama keadaan, harus terus ikutin kemajuan teknologi. Aku jualan online shop ini udah sekitar 12 tahun ya, 12 sampai 13 tahun gitu. Menurut aku ini bukan waktu yang singkat karena aku udah ngelewatin semua yang dari hal yang simple, jualan gampang gitu sampai harus repot bikin video atau harus ikutin live dan lain-lain gitu. Jadi dari masa 12 tahun, 13 tahun ini aku terus belajar untuk ikutin kemajuan teknologi yang ada. Kenapa ya? Kalau dibilang kenapa ikut jualan online? Karena mungkin di zaman itu gitu belum banyak yang jualan online. Jadi yang jualan online beneran ya, artinya bukan nipu, tapi bener-bener kita jualan itu nggak banyak. Jadinya gampang banget untuk cari customer, lebih gampang karena saingan lebih sedikit gitu. Kayak sekarang kayak semua orang tuh bikin online shop gitu, berbagai jenis online shop. Kalau zaman dulu enggak, dan terbatas. Kadang-kadang ada orang yang males juga keluar rumah zaman dulu gitu. Jadi menurut aku dulu tuh kayak ini nih bagus banget nih, usaha yang oke banget untuk dijalanin buat kita yang nggak mau kerja kantoran. Nggak ada, aku nggak punya offline shop karena pertama aku nggak punya tempatnya ya. Jadi aku nggak punya tempat karena aku mikirnya kalau aku sewa satu tempat lagi terus kita harus sediain lagi karyawan dan lain-lain, kita harus sewa lagi, terus itu akan nambah kos gitu. Kalau ternyata mereka nggak jalan itu akan benar-benar nambah biaya menurut aku. Sebenarnya dengan perjalanan yang segitu panjang, masalah pasti beda-beda ya. Setiap tahunnya atau setiap berapa tahun ada masalah yang berbeda-beda gitu. Misalnya di tahun pertama atau sampai tahun ketiga, problemnya adalah gimana caranya cari customer, gimana caranya untuk dikenal, lebih dikenal gitu. Lalu udah mulai masuk ke beberapa tahun kemudian, udah dikenal, gimana caranya untuk perbanyak stok dengan modal yang nggak seberapa gitu. Gimana caranya? Karena kita nggak punya background pendidikan yang sampai kayak atau pemikiran untuk pinjam modal di mana-mana atau ngajuin pinjaman ke seperti kayak sekarang ya startup dan lain-lain, kita nggak kesana pikirnya gitu. Jadi dengan masalah yang sedikit-sedikit kita jalani, kita lewatin gitu. Masalah dana oke sudah lewat, lalu gimana lagi untuk produksi dan lain-lain gitu. Jadi kalau setiap berapa tahun punya masalah yang berbeda sampai akhirnya setelah dia jalan dengan lancar, ada lagi masalah terakhir adalah stok di omnichannel gitu. Jadi kalau dibilang masalah besar semuanya berkaitan dengan stok ya, masalahnya sedikit berbeda. Solusinya kalau di tahun-tahun pertama mungkin aku udah nggak terlalu ingat ya solusinya gimana, tapi kalau yang sekarang pastinya kita butuh omnichannel ya. Kalau menurut aku omnichannel itu sesuatu yang harus dimiliki oleh online shop yang jualan di banyak marketplace. Untuk kalau stok baju jadinya lebih bisa dilepas semua masyarakat banyak dengan cara ya kayak gitu, dimasukin ke omnichannel supaya stok-stoknya bisa terbagi dengan aman, nggak perlu ada mati stok yang nggak kelihatan gitu. Pakai Desti. Aku pakai Desti udah lebih dari setengah tahun ya, bisa terbilang baru, belum sampai lama-lama banget gitu ya, karena juga menurut aku setiap pertemuan tuh pasti ada satu takdir ya. Jadi ketemu Desti juga dari Om Botak guys. Jadi aku ketemu Desti dari Om Botak, terus aku cobain, ternyata oke gitu, aku cobain masuk lebih dalam lagi, aku cobain produk-produknya yang lain, ternyata membantu banget buat aku. Impact ya, barang-barang matinya lebih nggak kelihatan guys. Misalnya harusnya ada 2 piece di marketplace A gitu, terus dia udah mati gitu, kita udah nggak inget sama dia. Sejak ada Desti jadinya produk tersebut tuh masuk juga ke marketplace lain, jadi dia bisa keluar, nggak mati stok di gudang. Karena kita nggak mungkin untuk secara bertahap terus-terusan cek produk yang nggak keluar, itu kita nggak mungkin gitu.
honest review ya, terbantu udah pasti ya, terbantu dari segi aplikasinya udah pasti kebantu, stockingnya aku jadi lebih rapi. Terus aku bisa, kalau aku mau produksi lagi, aku bisa lihat misalnya nih, produk A ini selama 2 minggu terakhir warna apa yang paling banyak kejual. Nah ini dari situ aku bisa tahu apa yang harus aku restock ya. Jadi kita nggak mungkin data itu secara manual. Misalnya aku lihat nih, aku punya 10 warna, terus wah 2 minggu terakhir ini warna pinknya keluarnya cepet banget. Anggaplah warna pink ini kita keluar 100 piece dalam 2 minggu. Wah stoknya tinggal 30. Akhirnya kita harus segera untuk produksi sebelum nanti kita kosong stoknya karena udah habis gitu. Tapi kita mau produksi, atau perbanyak produksi, kita langsung lihat apa sih yang jadi tren 2 minggu ini, produk apa, warna apa yang banyak keluar gitu sebelum kita lanjut ke produksi. Aku pakai Desti Page, terus aku pakai Desti Store, Desti Wholesale. Desti Wholesale aku baru mulai ya, belum sampai optimal banget, tapi depannya aku akan coba optimalin. Terus untuk chat juga kita mulai pakai. Ini hampir semua ya berarti ya kita pakai ya. So far ya, kalau di Desti Store itu dia user interface-nya gampang ya. Sistemnya bener-bener simple gitu, terus udah gitu modern gitu. Kalau zaman dulu mungkin terlalu banyak warna-warna, ini pokoknya clean and neat. Jadi pokoknya kelihatannya bener-bener langsung Desti Page, aku bisa lihat analitik. Selama ini kalau diklik dari Instagram tuh masuknya kemana gitu, aku bisa lihat dari sana. Jadi aku harus fokusin promosi aku kemana, itu lebih tertarget sih. Feedback, sebenarnya bukan feedback sih, keep up the good work. Menurut aku ya, sistemnya Desti udah oke. Pasti kedepannya kalian akan ikutin perkembangan zaman ya, pasti ya, perkembangan teknologi yang ada kalian selalu ikutin. Terus itu udah oke banget, karena selalu ada update fitur-fitur terbaru di Desti yang aku temuin, yang aku dapetin. Terus customer service-nya super mantap, selalu menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya kayak aku punya masalah, dan mereka belum ada solusinya saat itu, mereka akan benar-benar catat. Saat ada solusinya, berapa hari ke depan mereka hubungin kita, untuk yang pertanyaan kemarin ini ya solusinya gitu. Jadi selalu ada penyelesaian dari setiap masalah kita di Desti. Thank you, sama-sama, bye-bye.